Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novena Novelis dari kelas 12 IPA 1. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menelusuri sejarah dari makam Buyut Sona. Nanti kita akan cari tahu ya gimana sih kisah atau sejarahnya Buyut Sona dan apa hubungannya dengan daerah tempat asalku yaitu Kabo. Ini mulai dibangun tahun 2019. Maka dari itu orang ziarah makin banyak, makin tambah makin banyak karena sudah dibangun secara baik. Kalau meninggalnya Habib Sona, menurut keterangan para wali, para habib, para ustadz, itu yang ziarah itu dia itu sebagai bendahara para wali. Ini menurut keterangan dari Pak Ali Turmadi. Pak Ali Turmadi itu dari Pulau Gedang, Pak Yai itu pernah ziarah ke Nganjuk Wilangan, ke rumahnya Mbah Seluki. Di situ Mbah Seluki mendapat isyarah dari Mbah Bidroki, tarik temanku yang ada di Utara Bentas, namanya Mas Buyut Sona. Itu dicari 2 hari tidak ketemu, yang menemukan orang Kalangjati karena banyak bilang kalau ini makanya. Nah, dia dari situ dia tuh tanya, kalau tidak percaya suruh sini. Pak Ali Domati ke sini dialog dan bisa ketemu mau karena akhirnya orang pintar ngaji ya. Ternyata Mbak Sona itu disuruh menjadi bendaharanya para wali. Dia sebelum menjadi bendaharanya para wali, dia itu menjalankan tugasnya ke Gresik, Lamongan, terus Sunan Derajat. Di situ disuruh tirakat 40 hari. Setelah tirakat 40 hari sudah selesai, dia memang dijadikan penjaga para wali. Akhirnya dia itu setelah menjalankan tugasnya, dia pulang. Dia pulang tuh di sini tuh bendaharaan barang bukti dari Majapahit itu mau dijaruk di ini apa ya ya jaruk apa di maling. Ya, maling oleh orang tua. Itu penangan bagus. Nah, akhirnya katanya Mbak Yai Turmadi itu orang juga. Terus akhirnya barangnya yang ada di Majapahit, karena ada Mbak Sona, dia itu lari sampai di sini guling, keretanya guling, disuruh terus ditanyain mau disabdo sama Mbak. Namanya nggak salah itu Mbah Dumba dengan Mbah Bikoto. Akhirnya dia mengakui kesalahan yang pernah dijalankan, akhirnya suruh meninggal, dan dia itu adalah dari pengampunan sama Mbak. Akhirnya Mbak Sona menjadi bendaharanya para. Nama saya Sugeng, orang-orang menyebutnya Mbah Lurah Sugeng utawi Mbah Lurah Jalak, sing duwe galian lho Desa Grobogan, Desa Karangpagis, tentang keberadaan makam Mbah Buyut Sona di situ. Dulunya dari zaman dahulu
Di situ sudah ada makomnya, tapi orang kampung makom itu dikenal sebagai makom danyang. Makom danyange wong Robokan. Dadi punden danyang, punden sesepuh sing bubak desa Karangpakis ya. Nah, sekarang kenapa kok jadi baik? Dan kenapa sekarang kok banyak orang-orang yang berbondong-bondong ke situ? Jadinya tentang sejarah Mbah Buyut Sona, semua orang nggak bisa menceritakan tentang Mbah Buyut Sona, kan gitu. Nah sekarang kenapa kok makomnya dibaikkan dan banyak orang-orang yang baik menuju ke situ, berarti sejarahnya beliaunya adalah orang baik, kan gitu, orang baik. Jadi sejarah yang dulu itu kita nggak ngerti, tapi yang kita wajib tahu bahwa di situ itu kok bisa dibuahkan, diwohno, berarti kan icire api, kan icire api. Jadi ternyata beliaunya dari sejarah-sejarah banyak orang yang kiai, ustadz, gus-gus dapat isyarah ke situ. Dari isyarah itu adalah petunjuk langsung dari pusat, yaitu Gusti Allah. Bahwa di situ ternyata aulia itu waline Gusti Allah. Waline Gusti Allah. Jadi sejarah di situ itu ya kenapa kita kok senengane nyelidiki sejarah, ngoreksi sejarah, neliti sejarah. Bahkan di situ sudah dibuahkan buah kayak gitu, berarti kan sejarahnya baik, gitu aja ya. Berarti di situ itu kenapa kok dibuahkan Gusti Allah, begitu indahnya, begitu baiknya makomnya, berarti karena apa? Tandurane apik. Lah awake dhewe niki mumpung ana waktu yo paling tidak ya membuat sejarah. Jangan kita itu ngoreksi sejarah, nyelidiki sejarah. Tapi insya Allah dengan waktu yang ditentukan nantinya, dengan waktu yang akan menjawab bahwa beliaunya asli adalah aulia waline Gusti Allah. Kenapa kok sekarang banyak orang-orang dapat isyarah dari petunjuk yang Maha Kuasa ke situ? Jadi Mbah Buyut Sona itu banyak yang dari kiai-kiai 1A sampai Z, nama aslinya itu ada yang menyebutkan Syed Muhammad Abdurrahman dari sebelum para wali songo. Jadi masa Mojopahit, dan beliaunya adalah dikenal sebagai orang yang kaya raya. Yang kaya ya, dititipi dunya Gusti Allah. Tapi untuk berbuat modal untuk perjuangan, untuk syiar, terutama kepada agama Islam. Jadi banyak yang menyebutkan di situ itu Mbah Buyut Sona sebagai bendaranya para wali lan ulama. Dulunya itu ada yang cerita bahkan itu ya seperti ini. Dulunya sejarahnya Mbah Sona, sekarang diulang lagi. Ya seperti ini kehidupannya. Jadi cerita yang dulu diputar lagi sama Gusti Allah dengan beda zaman. Jadi banyak yang menyebutkan di situ dulunya itu para wali-wali, para ulama-ulama ke situ itu berbondong-bondong kalau mempunyai hajat apapun itu ke situ. Siji mencari pejangannya Mbah Buyut. Di samping itu juga dia menitipkan sebagian hartanya untuk syiar-syiar itu. Dan di situ itu kita yakini bahwa di situ itu sejarahnya baik. Kenapa kok sekarang dibaikkan? Itu harus yakin dan harus percaya. Karena apapun di dunia ini kalau kita itu menanam kebaikan, panggah munduhe yo apik. Di dunia ini kita menanamkan kejelekan, pasti juga ngunduhi yo kejelekan, gitu aja. Jadi kita yakini bahwa di situ itu tempat yang baik, tempat yang manfaat, tempat yang barokah
Berarti kita sama-sama di situ disediakan tempat untuk mencari ridhone Gusti Allah. Kan. Jadi untuk yang kita itu berbuat saisone mumpung ada waktu berbuat, membuat sejarah, membuat lakon, membuat cerita biar kita itu kayak orang-orang yang disejarahkan. Berarti orang-orang yang disejarahkan itu kan orang yang baik. Jadi itulah kayak wis mati tapi nomone sih dikenang. Nah, karena kebaikannya itu nah, kita sama-sama ke situ itu saisone sak mampune awake dhewe ngono itu membuat sejarah. Jadi di situ itu kenapa saya sebetulnya dari dulu juga nggak tahu siapa beliaunya, tapi Gusti Allah dengan waktu yang kurun waktu banyak yang menceritakan. Kalau saya sebelum membangun di situ mencari sejarahnya sih, wah gak mari-mari keburu mate, gak gawe sejarah begitu. Jadi di situ itu Mbah Buyut Sonak adalah aulia wali Gusti Allah. Sampai kenapa sekarang kok banyak orang-orang yang berbundun berbagai dari luar Jawa, bahkan luar kota itu tiap malam luar kota, luar Jawa. Karena apa? Beliaunya mendapat petunjuk dari Allah, dari sirnya itu rahasianya. Jadi sering sekali di situ itu disinggahi para yai, para gus-gus, para ustad-ustad, para habib-habib di situ semua. Jadi alhamdulillah semoga dengan munculnya makom Mbah Buyut Sonak Kambuh menjadi yang lebih baik ke depannya. Akhlaknya yang lebih baik. Jadi akhlaknya yang lebih baik, karakter orangnya yang lebih baik. Kelakuane mange kabu elek saiki dengan munculnya Mbah Buyut Sonak kelakuane dadi apik. Allahumma amin. Mugi-mugi awake dhewe tergolong orang yang baik-baik, orang yang dicintai Gusti Allah, ben awake dhewe dipertemukan kembali di sananya, dipertemukan Gusti Allah di akhiratnya bersama Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekian sedikit cerita, sekelumit cerita tentang Mbah Buyut Sonak, dan di sana itu semua dana dari Allah, dari pusat semua. Bahkan saya ini di situ cuma sebagai buruh Mbah Buyut Sonak, sebagai cuma pelantaran. Semua di situ itu Allah yang mencukupi, tidak sepeser pun dari makhluk, Jadi tidak jagano dari makhluk, tapi sudah dijagani karo Gusti Allah di sini. Pun sekian, terima kasih.